Selamat pagi, siang, sore, malam, teman Halo. Kliwon yang sudah ready dan sudah standby. Kita lagi ada di apa sih? Kan ini banyak yang lihat. Kok nggak ada salamnya di episode ini? Kan Oh kemarin kita iya. udah take Ini masih dalam satu satu sesi rangkaian, lah, satu satu rangkaian. sesi, betul. Gini aja nandainnya kalau kita begini ya, dan video berikut atau sebelumnya begini, ya berarti masih syutingnya lempeng baik begitu. Sekalian lihat bajunya aja udah paling gampang. Iya, lihat bajunya aja udah paling gampang gitu ya. Nah, ya udah. Ya, Kita sebelumnya ngebahas tentang pendakian di Merbabu ya. oleh Mas Bumi dan istri ya. Sekarang kita dapat cerita dari teman Kliwon. Penyelaman. Enggak. Wah, pendakian Ini penyelaman. ini judulnya Nagih Janji. Oh, Wah, kayak lagu dangdut ya. sebelum cerita, Hmm? sampai detik ini kita belum pernah ada tentang kisah mistis penyelaman ya. Belum. Iya, belum. Padahal ada ceritanya. Nanti dia di Spotify. Nah, biar yang di YouTube Dengerin ke Spotify. Nanti Sayang banget, Bro. Kita gosipin di Spotify. Lu Ada. sayang banget gak dengerin Spotify ya. Install Spotify sekarang. Iya, iya. Oke, assalamualaikum Mas Bimo, Mas Danu dan pendengar atau penonton setia podcast Malam Kliwon. Cerita ini saya alami saat saya tinggal di panti asuhan yang terletak di perbatasan Kabupaten Bantul, DIY. Saat itu tahun ajaran baru 2010, ada anak asuh baru namanya Yanti. Dia berasal dari daerah Jawa Barat. Saat itu dia baru masuk kelas 1 SMP. Sedangkan saya kelas 1 SMK. Panti asuhan ini gak hanya mengasuh anak yatim atau yatim piatu, tapi juga menerima anak asuh yang tidak mampu secara ekonomi atau juga korban kekerasan dan lain-lain. Jadi ini atas dasar rekomendasi dari dinas sosial ya. Sejak awal ketemu dan kenal sama Yanti, aku ngerasa deket banget. Berasa kayak adik sendiri bahkan. Kami yang awalnya nggak satu kamar mengusulkan untuk tukeran kamar dengan anak asuh lain biar bisa jadi sekamar. Nah saat itu satu kamar tuh ditempatin oleh 5 anak. Awalnya semua kegiatan berjalan normal. Tapi setelah beberapa bulan Yanti tinggal di panti asuhan, Yanti mulai sering kesurupan. Dan ketika dimediasi atau ditangani, yang masuk ke Yanti itu adalah arwah-arwah yang ngakunya korban kecelakaan atau pembunuhan dari sepanjang jalan yang dilewati Yanti berangkat dan pulang sekolah. Gak lama dari Yanti yang sering kesurupan, anak-anak asuh di panti ini mulai sering kesurupan massal. Seringnya tuh terjadi di jam-jam setelah makan malam atau selepas isya. Pokoknya kalau malam suasananya jadi mencekam lah. Saat kejadian-kejadian itu, Yanti yang awalnya super ceria mendadak jadi pendiam dan sering gak bisa tidur. Sekalinya bisa tidur pasti kebangun sekitar jam 1 malam. Yanti sering cerita kalau pas dia kebangun tengah malam tuh selalu ada aja yang dilihat. Cerita dari dia yang paling aku ingat, ketika dia kebangun dan mengira udah subuh, Yanti pengen banget buat buka jendela balkon yang mengarah ke perkebunan depan panti. Yanti melihat sosok cewek, rambutnya panjang, mukanya menyeramkan, dan menyeringai dengan taringnya yang panjang duduk di pagar besi ngelihat ke arah dia. Saat itu aku hanya menjadi pendengar cerita-ceritanya tanpa berani menyangkal. Karena aku sendiri saat kebangun tengah malam juga gak jarang mendengar suara-suara aneh. Bahkan suara-suara aneh itu gak cuma terdengar di malam hari. Salah satunya ketika baru berdua di kamar sama Yanti. Yanti duduk di sebelah kananku, dan saat itu aku baru mau takbir untuk sholat asar. Tiba-tiba di sebelah kiriku, di samping lemari, aku mendengar suara ketawa cekikikan yang keras banget. Dan saat itu panti baru kosong, karena sebagian besar penghuni panti itu baru menghadiri undangan tasyakuran dari donatur. Oke. Aku sengaja izin gak ikut karena nemenin Yanti yang waktu itu lagi sakit. Saat mendengar suara itu, refleks kita langsung tatap-tatapan dan Yanti spontan bilang, "Mbak denger juga." Aku mengangguk dan kita refleks lari keluar kamar. Ketika di luar,
Yanti nanya lagi, "Mbak ngeliat juga?" Aku jawab, "Enggak, Yan. Tadi aku cuma dengar ketawa aja." "Si Mbak Taring ya, Yan?" "Nah, bukan, Mbak. Kayaknya baru lagi." Jawab dia gitu. Setelah kejadian Yanti melihat mbak-mbak bertaring, intensitas kesurupannya semakin sering dan Yanti juga sering ngeluh sakit perut. Ketika diperiksa dokter bilang kalau Yanti nggak sakit apa-apa. Dari situ Yanti mulai sering keluar masuk rumah sakit. Suatu ketika dia ngeluh sakit lagi setelah pulang dari rumah sakit. Posisi di kamar tuh cuma berdua. "Yanti ke RS lagi aja ya, Yan. Kamu nggak kuat banget kan?" "Ah iya, Mbak. Tapi Mbak harus sering-sering nemenin aku di rumah sakit ya, Mbak," kata dia gitu. Aku jawab, "Ya insya Allah ya, Yan." Kali ini Yanti opname di rumah sakit lumayan lama. Hampir 1 bulan dengan sakit perut yang tidak diketahui penyebabnya. Selama Yanti dirawat, aku tidak mendapatkan izin untuk menemani Yanti di rumah sakit karena saat itu masa-masa ujian semester. Jadi lumayan susah untuk minta izin ke pengurus panti. Sampai suatu hari, aku dan teman-teman sekamar tuh berasa kangen banget sama Yanti. Tapi malam itu, kangen kami disambut oleh berita yang gak kami harapkan. Ya, malam itu Yanti dinyatakan meninggal dunia. Kami yang mendengar berita itu merasa sedih dan kehilangan. Setelah dimandikan, almarhumah Yanti langsung diberangkatkan ke daerah asalnya di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beberapa dari kami turut serta mengantar, termasuk aku. Sesampainya di rumah duka, almarhumah disemayamkan sebentar dan langsung dimakamkan. Seminggu setelah pemakaman Yanti, aku mengalami tindihan. Gak bisa gerak, tapi aku bisa ngeliat sekelilingku. Tiba-tiba dari arah pintu kamar, terdengar suara Yanti menangis dan mengaduh, seperti biasanya ketika sakit perutnya kambuh. Gak lama muncul Yanti dari pintu itu dan duduk di sampingku. Jelas, sangat jelas. Nyata sekali, tapi aku sama sekali gak bisa gerak. Di antara tangisnya, Yanti mengutarakan kekecewaannya. "Mbak Anis jahat. Mbak janji mau nemenin Yanti di rumah sakit, tapi Mbak gak pernah datang buat nemenin Yanti. Sekarang Yanti masih sakit, Mbak. Sakit banget, Mbak, perut Yanti." Saat itu aku hanya bisa diem, menyesal, sedih, dan bingung gak tahu harus ngapain. Gak lama sosok Yanti menghilang dan seketika aku bisa gerak dan duduk menyesali janjiku ke Yanti yang belum aku tepati. Al-Fatihah buat almarhumah Yanti, semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Sekian Mas Bimo, Mas Danu, cerita dari saya. Semoga pengalamanku bisa di-share ya. Maaf kalau kepanjangan. Semoga Mas Bimo, Mas Danu, dan tim PMK selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gimana ya? Pengalaman seperti ini banyak sih. Iya, yang mau Ya gue aja pernah ditagih janji sama teman SD gue. gereja. Iya. Oh iya. Kayak gitu kan ditagih janji, cuman in other way ya. Ayo ke gereja gitu ya. Iya. Enggak gitu. Minggu besok yuk gitu. Taunya siapa yang SMS gua waktu itu? Waktu itu juga ada yang diajak untuk bukan diajak, ditagih ya. Katanya mau gali kubur. Oh iya Iya, tuh, yang tuh. bapak-bapak. Bapak-bapak tuh. Bapak-bapak. Subuh-subuh. Tapi itu sebenarnya bapak-bapaknya nggak takut. Enggak takut. Maksudnya bukan karena bapaknya ketiduran apa ya kalau nggak salah. Dia ngomongnya ngomongnya ke anaknya ya, apa ke keluarganya gitu ya. Entar deh besok pagi subuh bangun. Iya. Mau galin kuburnya Pak ini gitu. Ternyata nggak bangun, dia dibangunin dah sama yang meninggal. Tadi sebelum ini mau bahas apa si bangun ini? Cerita ini? Nagih janji.
Iya tadi. Oh, teman Gereja. SD gua ya. Heeh. Teman SD terus yang cerita nagih janji. Nyokap. Itu Nyokap, tar dulu, nyokap tuh lupa gue. Yang temennya yang kan. temennya iya. Oh itu bukan ditagih janji deh. Bukan, iya maksudnya. Diajak. Oh diajak kalau Iya. misalnya ngikut bisa lihau. Liau, iya. Iya kayak gitu. Di mimpi diajak sama temennya yang baru meninggal. Baru meninggal. Tapi belum benar. ada kabar nih. gitu Belum ada kan. kabar. Ayo, manggilnya siapa sih? Mbak Cici. Ayo Mbak Cici. Ayo. Iya anjir. Kayak gitu-gitu deket tahu dengan kejadian kita sehari-hari. Iya. Kejadian-kejadian yang seperti itu ya. Iya jadi jangan deh, kan kita janji di Spotify ya. Di Spotify aja. Yang cerita penyelaman. Emang dikata pendaki doang yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis. Wah. Ternyata teman-teman Penyelam. divers, bener ya divers ya? Bener, divers. Divers Scuba divers. juga sering kayak gitu. Ya, Mengalami seperti itu. gunung sama laut kan lebih misterius laut ya. Sebenarnya Iya dong. lebih Kenyataannya iya. gitu, Bro. Ya, Yang- tapi kalau gunung tuh lebih ke apa? Ya karena cerita tutur cerita dari orang-orang sebelum ya sampai detik ini gitu. Cuman kalau laut tuh ya dari mistisnya dari hewan-hewannya, Pak. Dan makhluk-makhluknya yang beneran hidup, yang kita Iya, kagak tahu ada apa aneh-aneh. isinya. Aneh-aneh. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Siapa tadi namanya ya? Lupa lu yang baca. Lupa lagi gue. Oh, dia nggak nyebut nama. Pokoknya temannya Mbak Yanti ya. Ini kagak ada ini nih. Apa ya? Kali dia mau liquid. Wes. Kali kan. Ayo dong, Ini Cil. minuman udah di black, ya kan? Ini Botolnya. polos. Siapa tahu ntar ada gitu. Kalau Iya. kita mah bener, kalau kita mah membuka. Bener. Ayo. Kalau emang mau apa sama kerja mah Kerja sama. ya kita Pokoknya udah disiapin nih. Ini nanti nih, misal nih jam tangan gitu ya. Hmm. Misal jam tangan begitu kan. Set kita. Sah di mari. Iya kan. Bisa display gini mah. Sepatu bola juga bisa sini. Bisa sepatu bola mah. Siapa tahu kita bisa ngundang Adam Alis di sini kan. Ya. Enak. Jangan ada malis. Siapa dong? Fred Butuan. Fred Butuan atau Iya. Hen juga boleh Hen. Ya udah. Siapa aja lah kita undang, mau Irfan Jauhari, Irfan mau Jaya, Spaso, Ciro juga boleh. Ciro Alves atau Bruno Ciro Alves- Matos. Bruno Ciro Alves Matos kan, apa? Ciro Alves kan udah mau resign nih. Emang Nggak ada gitu? iya, Emang udah mau gitu? resign ya. Oh. Sisa di saat kita lagi tag nih, sisa 6 pertandingan, nggak tahu nih tayangnya kapan. Kali ada cerita horor Ciro Alves. Masa pemain bola dari Latin gak punya cerita horor? Iya, pemain Persiraja aja follow gua. Iya, Lupa aduh. namanya siapa? Aduh lupa. Mas siapa nih. gitu? Iya, pokoknya bajunya oranye dah. Iya, pemain Persiraja. Wih, football player verified lagi. Oke. Terima kasih ya Spasojevic. Sampai Bye. jumpa di video berikutnya. Bye.